Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita dipertemukan dalam kasih Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Desember 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari memohon hikmat Tuhan dalam doa kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan anugerah-Mu yang Tuhan tetap berikan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya kami masih boleh menjalani kehidupan itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali rindu untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Karena itu kiranya Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama, itu boleh kami pahami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, firman Tuhan. Menjadi milik kesayangannya, mendadimo apanna puang. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk yang bersahabat, manusia tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi beberapa orang juga bersahabat dengan hewan peliharaan mereka. Hewan yang ganas sekalipun bisa ditaklukkan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, bahkan menjadi hewan peliharaan yang paling disayangi. Namun, tidak ada jaminan bahwa hewan itu akan selalu bersikap baik kepada tuannya. Sebab pada dasarnya naluri hewan berbeda dengan naluri manusia. Menjadi milik kesayangan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sebab sang pemilik tentu akan memperlakukannya dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini, bangsa yang disebut sebagai milik kesayangan Allah menganggap bahwa menaati perintah Tuhan tidaklah berguna. Sebab bagi mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya lebih baik dibandingkan kehidupan bangsa Israel yang terpuruk. Hal itulah yang membuat mereka mulai undur dari Tuhan dan menganggap ibadah kepada Tuhan adalah sia-sia. Dalam situasi tersebut, firman Tuhan melalui perantaraan Maleakhi
berbicara kepada mereka bahwa orang yang takut akan Tuhan akan menjadi milik kesayangannya pada hari yang telah Tuhan siapkan. Tuhan akan mengasihani dan menyayangi mereka. Ayat 17 pembacaan kita. Pada saat itulah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai milik kesayangan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang setia dalam situasi apapun sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Hal itu memang berat, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ucapan syukur, hormat, dan kemuliaan kepadamu Tuhan. Karena kami tetap merasakan bahwa dalam kehidupan kami, begitu luar biasa Allah memberkati setiap kegiatan aktivitas yang kami lakukan. Demikian yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Di tengah-tengah perjumpaan kami melalui renungan harian Toraya. Firman Tuhan kembali kami renungkan bersama-sama. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat menjadi pelaku firman dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk tetap melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini dalam setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami seterusnya Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya setiap hal yang akan kami lakukan itu ada dalam rancangan kasih Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya edisi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan memberkati.